Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak jawab salam tengah malam agak beda dikit karena mungkin campur ngantuk. Tapi jujur saya rasa nggak ada ngantuk ya. Ngantuknya hilang dibantai jujur kuat-kuat. Yang ngantuk tandanya jujurnya lelah. Bahkan nggak kedengaran. Saking khususnya jujur dalam hati menjalankan mata. Alias tidur. Ya. Tapi kalau tengok ini nggak ada ngantuk. Saya ini sudah sampai tadi. Ya. Pagi saya pelabak. Saya doakan sampai kaki itu. Terus setengah 10 saya ngajar sampai sore. Tadi datang Kiai Ahmad dan Bang Lagi siap kasih tahu acara hari ini. Lagi ngajar. Pulang ngajar. Akhir asal, habis sholat asal, keladang sampai jam 1. Obel-obel saya, ya. Tapi saya pikir tadi saya juga ngantuk saya. Dalam bahasa ini ngantuk ya, nggak ngantuk dibantai zikir. Bagi zikir itu salah satunya menghilangkan ngantuk padanya. Ya, bukan hanya untuk itu dibuat sebelah. Nah, biar semangat, izinkan saya berpantun. Tanam sawit rapat-rapat. Ya, bulan lain ya. Ini orangnya stres dengan sawit rapat-rapat. Tanam sawit rapat-rapat. Mantap. Biar maling ketusuk duri. Tolonglah jawab salam Ustaz dengan semangat. Di malam hari acara zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda salamnya kena pantun. Itu baru pantun, belum sampai kuat. Ada ya? Jangan sampai supaya pula. Apa ini mahal. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa sallallahu ala rasulih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan kita dengan rahmat kasih sayangnya. Alhamdulillah kita pada malam ini dikumpulkan di tempat yang mulia, duduk bareng di tempat ini di kediaman rumah Adinda Kiai Ahmad dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan alunan zikir, menyebut nama Allah, memanggil Allah. Insya Allah, Allah tengok, Allah dengar, dan doa kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini orang yang gemar bersolawat, dibuktikan tadi kita bersolawat, bahkan baca marhaban. Semoga kiranya dengan sholat itu
dengan zikir itu menyebut nama Allah, mudah-mudahan kita tergolong sekian banyak umat Nabi yang mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Yang saya hormati, alhamdulillah kumpul kawan kami sini. Ya, ada Kiai Rahmat, abangan kelas saya di Nirwoyo, senior. Ada Abang Gabusuk, orang Brebes, hijrah ke Binjai. Yang kalau di Binjai tidak pulang-pulang karena dapat istri orang Binjai. Ini juga abang kelas saya. Alhamdulillah. Yang sama kita muliakan, kita hormati sam'an wa ta'atan Kiai Amar sebagai pengasuh pembina Padepokan Kolosakti yang hingga hari ini alhamdulillah jamaahnya makin banyak. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saudara hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Karena kalau saya sebut satu persatu namanya, insya Allah tidak pulang subuh. Kebanyakan, ya kan? Nah, sangat menarik pada malam hari ini. Ini jam berapa ini? Kayaknya udah hampir jam 12. Enggak? Masih setengah 11 kayaknya. Tengok jam berapa? Jam 22.45. Berarti itu jam 20 jam 10 lewat 45. 15 pun dari 11. Kita pulang jam 11. Ini langsung nih. Betul. Kalau nggak dipoto rugi. Cuman malam ini kejadiannya. Lewat ini habis. Bulan depan lain cerita. Ya kan? Kenang-kenang aja. Maksud saya biar saya share ke grup-grup WA saya. Biar berkembang zikir Kolosakti. Amin. Saya ini punya grup banyak sekali. Saking banyaknya banyak saya buang. Amin. Baca guru kebanyakan ya kan, makanya saya pilih. Tapi insya Allah kalau sakit ini sudah terdengar kemana-mana, bahkan di Kemenak itu, karena saya salah seorang pegawai yang tidak tercatat di Kemenak, artinya nggak PNS saya, jadi sering duduk di sini. Ini kalau sakit yang macam-macam ya. Makanya alhamdulillah saya kan beli orang. Kenapa? Kalau gambar pas sekali bikin orang sak kita ya Pak. Rupanya gambarnya punya. Ya. Nah tadi diceritakan menarik ceritanya dari Kiai Amar tentang salawat luar biasa artinya. Dari Bang Nabi. Ternyata salawat itu luar biasa. Lalu saya ceritakan. Ya silakan. Salawat lagi. Banyak amat yang salawat. Tapi yang jelas semua itu punya keistimewaan. Salawat kita ceritakan tidak akan habis. Fadilah yang besar, luar biasa. Dalil-dalilnya banyak. Bahkan di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, awalnya kata Allah, dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat Allah itu yang banyak semuanya bersalawat. Jadi kita ini orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang beriman, beriman enggak? Ibu beriman enggak? Iman, bapak iman, sana. Beriman. Kalau beriman, berselawat kau kepada Allah. Itu perintah. Kata-kata perintah itu di dalam ayat 7 kalau tengok di pelajaran usul fikihnya menunjukkan wajib bagi orang yang mengamalkan selawat sebagai berdosa. Loh, benar saya? Iya. Makanya kalau ada berselawat miskin itu. Yang ayat yang rajin berselawat mengikut perintah. Jadi selawat ini bukan hanya manusia, Allah malaikat juga berselawat itu luar biasa. Kita disuruh sholat pada Allah, Allah tak sholat. Suruh kita zakat, Allah tak berzakat. Suruh kita puasa, Allah tak puasa.
Tapi kita disuruh bersolawat, Allah bersolawat. Nah, jadi kerja kita itu dikerjakan oleh Allah. Apa yang dikerjakan oleh Allah kita kerjakan. Itulah selawat. Makanya selawat itu luar biasa. Luar biasa. Lalu orang yang bersolawat ini insya Allah semuanya luar biasa ya. Kita tengok orangnya macam-macam, ada yang tua, yang muda, yang sedang, yang ganteng, yang agak sedikit keriput-keriput, yang ompong, macam-macam. Semuanya kita sama, minta hidup bahagia dunia akhirat. Semua pengen kaya. Tunjuk tangan yang pengen kaya. Akan yang tunjuk tangan dikaya oleh Allah SWT. Oh, usah itu banyak. Ternyata orang ini pengen kaya semua ya. Yang pengen miskin tunjuk tangan saya doakan. Terus kamu sering jumpa sama saya miskin. Nah, ya, apa? Mungkinnya ngantuk. Bagus. Tapi paten dari mana? Ada nih. Ini paten juga sini. Ngaji juga sih putar ada nih. Paten. Apa ya? Bagus juga. Ya. Mudah-mudahan mungkin kalau miskin banyak jangan boleh. Ayo boleh. Ya, semua yang kaya. Dia orang kaya mudah. Siapa yang kaya? Mudah. Semua orang punya potensi untuk kaya. Pastikan semua orang bisa menjadi kaya. Tergantung pada orangnya. Ada orang yang nggak mau kaya. Ada juga. Tapi semua kagak ingin kaya. Kok nggak kaya? Nah ini dia masalah yang mau kita bongkar masalah. Ada orang pengen kaya, potensi kaya itu ada, Allah akan memberikan kekayaannya kepada orang itu, tapi kok nggak kaya? Berarti ada masalah. Ini yang perlu digali. Kiai Ahmad punya mobil baru, datang ke rumah saya bertanya itu mobil siapa? Tadi, biasanya kan nggak mobil gede apa, mobil gede. Punya saya dia, ya. Modalnya apa belinya? Main tepu aja, oles-oles. Cair segitu. Hebat aja. Potensi kaya itu ada. Pada siapa? Nah masalahnya kenapa ini masih banyak yang miskin? Ini yang perlu kita gali. Ini yang perlu kita gali. Jangan salahkan Allah yang Maha Kaya kalau kita miskin. Jangan salahkan Allah. Kalau kita miskin, kok salahkan Allah? Aku capek, aku sudah bangun siang malam, sudah ubah kerjaan makan, kok tumpul saya miskin aja. Jangan salahkan Allah. Kata Nabi, ya. Kira-kira sampai jam 12 ada. Ini yang tadi. Ibu tanda. Biar kita bongkar supaya kaya. Supaya semuanya kaya kita. Saya pun ingin kaya lagi. Supaya kaya. Ya. Penasaran saya kadang-kadang. Kalau nggak kaya saya penasaran. Nah, ya. Ini dia. Nabi salah satunya bersabda. Kullu da'in dawa. Setiap penyakit ada obat. Penyakit yang diciptakan dia ini ada obatnya, kata Nabi. Jika tepat obat yang diberi, pasti sembuh. Terkecuali mati, tak ada obatnya. Jadi kalau obat mati nggak ada. Supaya nggak mati. Tapi kalau obat biar mati ada racun.
Ini ya. Jadi ada orang ke dokter berobat sakit tidak sembuh. Ini dokter goblok. Loh, iyalah goblok saya bilang. Kenapa kok goblok? Tidak sembuh. Kata Nabi, setiap penyakit ada obatnya. Kalau dikasih obatnya tepat, pasti sembuh. Itu lagi nggak bohong. Berarti kalau nggak sembuh, obatnya nggak tepat. Dokter goblok. Tuh, pasien pindah lagi. Pasiennya pindah lagi. Sama dokter satunya, berapa lagi? Nggak sembuh juga. Sama, dua dokter goblok dua-duanya. Ya. Kemudian datang lagi. Berobat ke dokter yang ketiga, selesai, mati. Ini dokter lebih parah. Mati. Wow. Tapi kalau dokter yang pandai, dia diagnosanya nggak salah. Tepat tuh kalau sakitnya ini umpamanya sakit asam urat, dikasih obat yang asam urat betulan, pasti. Saya pengalaman, dulu pernah saya sudah hampir mati, dinangisin sama saya waktu saya gotong-gotong, rumah sakit satu nggak sembuh, makin parah, obat di satu botol ini 400.000 kali suntikan, melokot. Terusnya adik saya udah nggak bisa, berapa obat kasih mahal, soal suntik 4.000, belum lagi yang lain-lainnya. Nah, Medan, di Medan ada yang namanya dokter profesor paten ahli. Saya masuk rumah sakit pabrik, dokter itu pulang. Karena dokter itu kerja di Green Edges, rumah sakit Adam Malik, rumah sakit Elizabeth yang terdekat. Pada masa itu saya kliniknya tutup, masuk ke bahagi Cina, nanya dokter itu nggak ada. Lalu gimana kerjanya? Tunjukannya yang terdekat di Elizabeth. Masuk gini, dokter itu pulang. Nggak tahu. Milih dokter siapa? Saya milih profesor. Kata Alisa. Rupanya dia dah pulang. Baru dia pulang. Lalu bagaimana? Saya dengar ya. Telepon. Dok, ada pasien dok yang mencari dokter. Ini baru masuk. Apa jawab dokternya? Ada dokternya. Ini aku baru pulang, baru nyampe rumah. Kalau aku kembali lagi ke rumah sakit, yang mati bukan pasiennya, akunya mati. Yuh, kawan. Ada lebih tua, kayak kakek, putih. Kemudian aku mungkin dah mencapai 1 tahun dulu lah, panjang umur. Emaknya segitu 100 tahun, lebih 1 tahun. Kemudian tua. Lalu bagaimana? Sebutkan, di telepon, sebutkan apa sakitnya, jinjirnya. Oh dia begini. Ada dokternya, catat. Tuliskan resepnya. Begitu tuliskan resepnya, selesai kasih obat. Minum. Segera. Buah enggak. Udah hampir kritis. Nanti besok datang saya, dia jam siang. Begitu siang datang, tengok. Ya, gampang ya. Itu aja, Pak tua tadi. Saya main. Sudah berapa hari? Keluar sekian. Ini dari rumah sakit sana. Tinggi. Ini dok obat-obatan. Tunjukkan obat ini. Banyak mahal. Yang kedua, obatnya kasih. Iya. Ini obat membunuh. Ada dokternya. Membunuh. Kalau mau berangkat sama saya, buang obat. Ini mahal buang semua. Kasihnya obat yang biasa rendah-rendah. Sedikit, tapi luar biasa. Begitu
diminum kita pun seger. Makanya sampai sekarang alhamdulillah hidup. Kalau enggak belum tahu. Itu baru namanya dokter ngasih obat tepat sesuai kata Nabi. Yang penyakit obatnya, jika obat yang dikasihkan cocok dengan penyakitnya pasti sembuh, terkecuali mati baru. Nih, itu juga zikir. Jangan salahkan zikir kalau targetnya ini kata Nabi, ini kata Allah, pasti berhasil. Jangan salahkan zikir. Tadi guru kita Ahmad menjelaskan tentang dasar Islam. Bukan hanya untuk ayat, bahkan orang bisa keluar dari neraka saja keluar ya. Sekarang saya tidak cerita selalu. Cerita zikir yang lain. Saya ambil satu contoh, zikir istighfar. Zikir istighfar. Ya, istighfar. Salah satu istighfar itu bisa untuk kaya. Amalkan. Kami selawat amalkan. Jadi kalau kira-kira ada diamalkan, nanti ibu bapak mau beli mobil, boleh saja. Astagfirullah, astagfirullah. Jadi kayak astagfirullah. Nih, pernah dengar kisahnya Imam Ahmad bin Hambal alias Imam Hambali dengan kisah seorang pedagang roti, tukang roti. Dalam manaqib Imam Ibnu Hambal tertulis dan dia bercerita kepada orang, istilahnya kayak pengajian. Ceritanya. Dalam ceritanya kata Imam Ibnu Hambal alias Imam Hambali, ini dia sudah tua, usia sudah senja, kakek-kakek. Dia tinggal di Irak, di Baghdad. Entah kenapa kata Imam Ibnu Hambal, kok perasaanku gelisah ya? Gak enak. Apa yang membuatnya enak? Dalam pikirannya dia pingin sekali pergi ke Basrah. Karena apa? Pingin sekali bangun tidur ingat Basrah, mau tidur ingat Basrah, dalam kondisi istirahat duduk macam berjalan ingat Basrah. Dia berpikir dalam pikirannya, kenapa aku pingin sekali ke Basrah? Sementara di sana aku tidak ada kawan, saudaraku tidak ada tujuan, nggak ada yang mau cari saya itu. Tapi kenapa aku pingin ke sana? Maka karena kegelisahan itu setiap hari dia rasakan, kayaknya mengganggu, datang dia atur waktu aku berangkat. Suatu hari sudah persiapan matang, dia berangkat, bukan dekat Baghdad, Basrah. Kalau zaman sekarang ya nggak ada mobil, ada pesawat. Yang dulu naik unta, naik kuda. Berangkat dia berkali-kali. Sampai dia ke Basrah, sore menjelang maghrib. Seorang ulama besar yang namanya di Irak sampai ke pelosok orang dengar nama dia. Imam Ibnu Hambal, muridnya Imam Syafi'i, yang hafal hadis 1 juta hadis. Ini Imam Ancam, dari mulai Imam Hanafi, Maliki sampai Hambali, macam 4. Jadi Imam Hambali terkenal, orang tahu semua, tahu dengan nama. Begitu dia masuk masjid di daerah Basrah, maghrib dia sholat. Jadi makmum. Orang satu pun tidak ada yang kenal kalau itu adalah ulama besar, karena di masa itu tidak ada TV, nggak pernah ditayangkan. Di masa itu tidak ada HP, nggak ada orang moto kayak dia, bahkan tidak ada media massa, koran. Jadi orang nggak tahu siapa itu Imam Ibnu Hambal, cuma dengar nama, nggak tahu orangnya. Hari itu ada Basrah, sholat pagi. Yang mah biasa. Habis salam saya bikin doa, pulang orang ke rumah mungkin makan kayak kita. Imam Ibnu Hambal bunyi sendirian berzikir, zikir, menunggu isya. Masuk isya, sholat isya berjamaah kembali. Habis sholat berjamaah, zikir doa, orang pulang. Dia dulu nggak pulang.
sudah tidak ada orang lagi, yang ada cuma dia dan marbot tukang jaga masjid atau yang mengunci pintu masjid. Apa yang terjadi? Ditengoknya sama yang jaga masjid, ya saya terus. Saya itu panggilan bagi orang Arab ada 3. 1 panggilan untuk orang tua, 2 panggilan untuk orang kaya, 3 panggilan seorang ulama, orang yang punya ilmu. Tapi marbot memanggilnya itu panggil untuk orang kaya, karena nggak kenal. Saya keluar, ini mau dikunci pintunya, silakan keluar. Kata Imam Muhammad, maaf ya, saya ini musafir jauh, saya dari Baghdad, Irak ke Basra. Tidak ada tujuan saya. Mohon saya mau nginap malam ini, istirahat saya di masjid aja sambil beribadah. Izinkan saya. Besok pagi-pagi setelah subuh saya akan berangkat lagi. Apa kata Bapak? Oh Pak, tidak bisa. Tidak diizinkan orang sholat dalam masjid, tidak diizinkan orang tidur di masjid. Sama seperti kita jualan, itu pun banyak kan? Enggak tidur, ingat. Jadi ditarik ya. Keluar. Karena dia masih duduk, ada asap, mabok. Keluar. Tak kenal ini ulama besar. Maka dia berdiri keluar, dikunci semua pintu. Dia di teras. Kembali dia duduk di teras. Ditengok sama marbot, kok dia nggak ada di sini? Dia tanya, wah, kenapa nggak pergi keluar tinggalkan di sini? Maaf, saya musafir. Kalau saya tidak boleh istirahat di dalam, izinkan saya istirahat di teras masjid. Sana sini. Apa kata marbot? Tidak bisa. Di dalam dilarang, di teras dilarang. Ini masjid bukan tempat tidur. Abang jaga. Pergi sana. Diam saja. Kan dia berpikir mau lagi. Pergi sana. Diam. Pegang. Ditarik. Didorong. Sok. Sampai pintu gerbang lah kalau nggak ada gerbang. Keluar. Tak kenal dia, ini ulama besar yang namanya kemana-mana dengar. Dia pun dengar satu nama itu, tapi tak kenal orang, wajar diusir. Tanpa disadari, ternyata ada orang memperhatikan apa yang terjadi. Pas di seberang jalan depan masjid ada kios, ada satu orang bapak-bapak sebagai pembuat roti, tukang roti, buka kios. Ditengoknya orang tua tadi Imam Hambal disepak, didorong-dorong keluar, maka tukang roti memanggil, Syekh, tahu. Pak, sini pak, sini. Dipanggilnya. Nah, datanglah Imam Hambal ke rumah orang yang jaga yang tuang roti tadi. Sampai situ, Bapak musafir, iya. Silahkan Bapak, nginaplah di rumah saya. Ada tempat untuk tidur malam ini Pak, besok silahkan lanjutkan. Imam Hambal senang, tapi dia tidak masuk rumah, dia duduk di kios itu di belakang orang. Duduk bercerita. Kemudian asal berhenti cerita, ini tukang roti memasukkan tepung gandum buat roti ke dalam baskom. Dia mengucapkan doa, Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Begitu dimasukkan lagi nanti gula, Astagfirullah, Astagfirullah. Kalau Imam Hambal cerita, nanya, dia jawab. Berhenti Imam Hambal bertanya, dia Astagfirullah, Astagfirullah. Masukkan telur, Astagfirullah. Masukkan gula, masukkan air, Astagfirullah. Mulutnya tetap Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Dilihat oleh Imam Ibnu Hambal.
Penasaran Imam Hambal, bang ini aku melihat orang membaca istighfar tanpa berhenti. Berhentinya kalau lagi ditanya atau dia bertanya. Oh. Maka Imam Ibn Hambal berkata, Bapak saya perhatikan. Bapak saya perhatikan dari tadi, kalau enggak lagi ngomong saya nanya, ini Bapak masukkan tepung, astagfirullah, masukkan gula, air, ya, semua astagfirullah, diadon, ya, lagi ngaduk, astagfirullah, 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 terus, ya, loh, kenapa Bapak baca? Sudah berapa lama Bapak membaca astagfirullah? Apa kata Rohim? Tuhan, saya sudah 30 tahun saya mengamalkan astagfirullah. 30 tahun, ingat. Tunjuk tangan di sini. Yang salawat 30 tahun. Ada. Yang zikir entah apa. Mau Allah, la ilaha, ada yang 30 tahun mengamalkannya? Belum kan? Kalau memang itulah yang terjadi, pantas kita masih miskin. Jangan salahkan Allah kalau kita miskin. Kenapa? Sholawat yang kita baca 30 kali, bukan 30 tahun, 30 kali minta kaya. Memangnya kayak mbakmu baru 30 kali. Istighfar yang kita baca tiap hari baru 15 kali. Sholat 5 waktu 1 hari 1 malam. Habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kali 3, 15. Minta kaya, kaya das orang. Tadi itu roti 30 tahun dia mengamal istighfar, dan setiap dia tidak ada berbicara apapun, dia astagfirullah. Itu satu hari berapa? Ribuan istighfar, tidak bisa dihitung lagi. Kali 30 tahun, mengerikan. Jadi udah 30 tahun Bapak istighfar, kata Imam Hambal, iya, gak terhitung banyaknya. Lalu Pak, jujur, kata Imam Ibn Hambal, cobalah Bapak ceritakan, apa hasilnya Bapak mengucapkan istighfar sampai 30 tahun yang tidak terhitung? Apa sih hasilnya? Maka Bapak itu dengan tegas berkata, tidak ada hajat kebutuhan yang kuminta sama Allah terkecuali Allah pasti mengabulkan. Luar biasa. Tidak ada hajat suatu kebutuhan yang kuminta sama Allah melainkan pasti Allah mengabulkannya. Hebat. Luar biasa. Dan dia mengucapkan sabda Nabi. Saya temukan di sabda Nabi ini di kitab Ihya Ulumuddin jilid 1. Karena saya ngaji Ihya Ulumuddin setiap subuh Ahad pertama dan kelima di Masjid Baitur Rahman. Apa namanya? Di daerah Bumi. Ada di Baitur Rahman itu Simpang 4 sudah itu setiap subuhan pertama kan sampai pakai Ihya Ulumuddin. Di situ ada hadis Nabi Muhammad.